Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian, dimanapun adanya, moga dalam keadaan sehat walafiat. Saudaraku, dalam polemik nasab ini kita sungguh banyak sekali bisa mengambil hikmah, terutama daripada langkah-langkah yang ditempuh oleh Kiai Haji Imaduddin, sangat-sangat mencerahkan. Saya kira apa yang disampaikan beliau itu tidak ada unsur memecah belah umat itu, bahkan mempersatukan umat untuk menjaga akidah, menjaga marwah kesucian Kanjeng Nabi SAW, menjaga marwah Ahlul Bait, menjaga marwah para ulama, dan menjaga marwah agama Islam rahmatul lil alamin. Kita dapat banyak hikmah pencerahan daripada adanya tesis Kiai Imaduddin itu, terutama dalam hal ilmu nasab ya. Dalam hal ilmu nasab itu yang menurut Kiai Haji Imaduddin dari berbagai sisi ya, dari berbagai sisi bahwa nasab daripada Habib Ba'alawi itu tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, sebetulnya kita orang awam itu sangat pelik sekali ya memahami ilmu pernasaban, tetapi bahwa kita manusia itu kan diberikan ya daya-daya kecakapan, daya insting, dan daya-daya lain yang untuk menangkap sesuatu fenomena yang manfaat atau maudarat, yang baik atau yang batil, itu dari kacamata lahir lah, katakanlah ya, yang kita lihat itu daripada hal-hal yang bersifat musyahadah, persaksian panca indera ya, mata panca indera lahir kita. Banyak sekali kan kita itu dengar ada yang mengaku cucu Nabi, ada yang mengaku dalam dirinya ada mengalir darah Nabi. Ya, di satu sisi kita melihat bahwa perbuatan-perbuatan mereka itu saya kira jauh sekali dengan apa yang disampaikan, apa yang dicontohkan, apa yang dijalankan Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dari dulu seperti itu, kita perhatikan itu ya. Nggak usah saya rinci ya, saudara-saudaraku melihat sendiri. Nah, sebetulnya itu dari haliyah amaliyah zahir yang nyata yang kita persaksikan saja itu sudah amat jelas, sudah amat gamblang untuk membuat kita menyimpulkan bahwa mereka ini sesungguhnya itu siapa. Apakah betul turunan Kanjeng Nabi ya, apakah hanya mengaku-ngaku saja dengan tujuan-tujuan yang bersifat keduniaan. Ya wajar kalau kita menduga seperti itu, karena ngotot-ngotot ya mengaku cucu Nabi, bahkan mengaku dalam dirinya ada mengalir darah Nabi, kemudian juga ramai dengan pengakuan bahwa saya cucu yang ke 30 sekian, ke 30 sekian, 50 sekian, 20 sekian, dan lain sebagainya. Sebenarnya apa tujuannya itu? Tujuannya itu apa? Gitu loh. Ya. Mencari pengakuan itu kan gitu ya. Tanpa pengakuan pun saudaraku, kalau memang itu dah ya turunan yang mulia dan suci, apalagi bersambung pada Nabi, maka secara otomatis sikap lahir dan batin akan tertuntun ya. Tidaklah ada sifat-sifat yang jauh sekali bertentangan dengan apa yang dijalankan oleh Kanjeng Nabi SAW. Dari situ saja sebetulnya kita nggak memerlukan itu dalil-dalil tentang mencari keabsahan nasabnya para Habib itu tersama atau tidak ya, karena tingkah laku itu menunjukkan bahwa mereka sebetulnya itu hanya pengakuan, tetapi
tidaklah tersambung yang sesungguhnya, gitu kan. Jadi ilmu nasab penting ya untuk menentukan posisi diri kita ya, supaya kita itu menjadi waspada dan hati-hati dalam haliyah amaliyah kita. Itu penting. Tetapi jauh lebih penting lagi kita itu bagaimana bisa mengimplementasikan ya ketaatan kepada Allah, kemudian ketaatan kepada nabinya, kecintaan kepada nabinya SAW. Ya tentunya kita dengan mengikuti sunnah-sunnah kanjeng Nabi, pesan-pesan kanjeng Nabi, melalui siapakah itu? Ya melalui ulama lah sebagai prosesnya, bukan melalui habib punten ya, bukan melalui habib tapi melalui ulama. Ini kan sangat jelas itu ya, sebab kanjeng Nabi mempercayai ulama. Warasatul anbiya, yang diwariskan itu bukan harta tetapi amanah ilmu ya, amanah uswatun hasanah, amanah kasih sayang dan penyebaran kasih sayang kepada semua umatnya, termasuk juga amanah untuk menjaga akhlaknya supaya menetapi akhlak yang karimah ya, akhlak yang manfaat, yang mulia, yang membangun, yang saling memotivasi satu dengan yang lainnya, sehingga umat kanjeng Nabi Muhammad SAW akan menjadi aman, nyaman, dan sejahtera lahir batin. Maka itu orang yang ngaku-ngaku itu ya tidak sepantasnya lah kita ikuti ya. Yang terpenting itu tidak mengaku pun kalau memang itu akhlaknya bagus, betul-betul ya perilaku Nabi SAW itu diamalkan dalam kehidupan ya di tengah masyarakat, di tengah umatnya, maka kita hargai, kita muliakan ya. Tetapi meskipun itu mengaku sirih Nabi, tetapi akhlaknya jauh daripada tuntunan dan apa yang dijalankan Nabi, maka saya kira ini tidak patut untuk kita ikuti, bahkan tidak percaya sekalipun tidak ada masalah ya, tidak akan ada masalah, nggak akan kualat ya, nggak akan kualat ya. Apalagi yang sekarang itu walah banyak sekali itu kok ngaku turunan Nabi, akhlaknya begitu, udah kalau ceramah juga isinya itu aja gitu kan. Iya, kita akan rindu ya ada penceramah yang bagaimana kita itu semakin ghairah, semakin semangat untuk taat kepada Allah ya, mengagung-agungkan Allah, kemudian juga kita bagaimana ya menambah kecintaan pada kanjeng Nabi SAW gitu kan, dengan mengenali sirah, sejarah, tarikh ya, perjalanan hidup dan kemu'jizatan-mu'jizatannya yang luar biasa ya, sehingga ketika kita mendengar, ketika kita diajarkan oleh ulama, kita semakin cinta kepada kanjeng Nabi SAW. Bukan kita ceramah yang isinya hanya mengajak ya untuk mengakui dirinya sebagai cucu Nabi, atau memuja-muja golongannya saja, atau mengagung-agungkan ya para datuknya saja itu kan, sehingga umat ini digiring bukan bagaimana ya kita semakin semangat taat Allah, tetapi kepada sesama makhluknya. Nah ini maksud ya, tujuannya apa seperti itu kan ya. Kenapa tidaklah kanjeng Nabi saja itu kan mukjizatnya, bukan karomahnya datuk lagi, bukan kemuliaan diri golongannya saja gitu ya. Kalau orang-orang ini selalu dalam kesempatannya itu untuk minta dimuliakan, ya sepantasnya itu dia akan menerima kehinaan dan nggak masalah ya.